Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akhtar dari kelas 4 Salju, menceritakan tentang Timun Mas. Pada suatu hari di suatu desa hiduplah seorang nenek tua yang bernama Mbok Sani. Ia tidak mempunyai anak. Pada suatu hari ia pergi ke hutan mencari kayu bakar. Terus di tengah jalan ada raksasa. Dan raksasanya mengatakan, "Berikan aku manusia biar kamu bisa melewatinya." Kata Mbok Sani bilang, "Aku gak punya anak, tetapi aku ingin sekali punya anak," kata Mbok Sani. Terus raksasanya ditawarin supaya Mbok Sani bisa mempunyai anak. Terus raksasa mengasihkan Mbok Sani biji mentimun dan mengatakan, tanamilah di rumahmu, dan 2 minggu kemudian kamu akan mendapatkan anak, kata raksasa. Dan terus Mbok Sani menanam biji mentimun tersebut. Setelah 2 minggu kemudian Mbok Sani memotong mentimun tersebut dan mendapatkan anak yang cantik dan diberikan nama Timun Mas. Dan setelah itu raksasa kembali mengatakan, "Di mana di mana anakmu?" Terus Mbok Saninya mengatakan, "Raksasa, datanglah 2 tahun lagi." Dan raksasa tersebut berjanji. Terus Mbok Sani bingung gimana, entar 2 tahun lagi raksasanya mau datang. Terus di malam harinya Mbok Sani bermimpi. Petapa, dan petapa tersebut mengatakan, "Datanglah Timun Mas ke sini di gunung," katanya. Terus dikasih tahu tuh Timun Masnya. Terus Mbok Sani ceritain, "Ntar Timun Mas ke gunung." Terus Timun Masnya ke gunung. Tuh, itu kan petapanya dikasihin 4 kantong. Kalau Timun Mas itu dikejar raksasa. Yang pertama itu
Yang pertama, kantongnya itu berisi biji mentimun. Yang kedua, kantongnya berisi jarum. Yang ketiga, yang kantongnya itu yang berisi garam. Dan yang keempat, kantongnya terisi terasi. Dan kemudian Timun Mas pulang lagi ke rumah. Setelah 2 tahun, raksasanya kembali dan mengatakan, mana anakmu? Terus Timun Masnya teriak, berkata, aku di sini, kejar aku, kata Timun Mas. Terus raksasanya mengejar Timun Mas, dan Timun Mas melempar kantong pertama yang berisi biji mentimun dan tumbuh mentimun yang besar sehingga melilit raksasa, tapi ia bisa melewatinya. Dan Timun Mas melempar kantong yang kedua yang terisi jarum, dan tumbuhlah tanaman tanaman bambu yang panjang dan tajam sehingga raksasanya terluka kakinya. Tetapi raksasa tersebut masih bisa melewatinya, dan Timun Mas melempar kantong yang ketiga bernama yang berisi garam sehingga membuat laut yang luas. Tetapi raksasanya tetap bisa melewatinya, dan Timun Mas melempar kantong yang keempat yang berisi terasi yang membuat lumpur laut dan mendidih sehingga raksasa tidak bisa melewati dan tenggelam. Dan Timun Mas diselamati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhirnya Timun Mas dan Mbok Sani hidup bahagia. Di cerita Timun Mas ada karakter protagonis dan antagonis. Protagonis adalah karakter yang baik, yaitu Timun Mas dan Mbok Sani. Yang kedua, tokoh antagonis yaitu karakter yang bersifat jahat, yaitu raksasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.